wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam silaturahim virtual kita sekarang dalam perkuliahan kita yang ketiga ya. Nah, pertama-tama Bapak mohon maaf sekali, memang kesibukannya yang luar biasa. Saya sebagai Kabid Penelitian dan Pengembangan yang saat ini sedang berjuang untuk agar ada penerimaan proposal di kementerian agar para dosen bisa berhasil mengirimkan proposal dan mendapatkan hibah penelitian. Itu yang sedang diperjuangkan. Jadi ini merupakan minggu-minggu yang krusial buat saya, buat kita juga di lembaga Lemdit, sehingga kadang-kadang ketika ada hal yang sangat mendesak seperti ini, ya terpaksanya kita adakan penyesuaian tentang jadwal kuliah. Yang penting tetap materi kita sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memakluminya, dan saya pun tetap menjaga komitmen saya bahwa ini adalah tugas kewajiban saya untuk memberikan materi. Karena ini adalah salah satu kewajiban saya, berarti kalau kewajiban saya ya hak kalian untuk bisa apa namanya, mendapatkannya. Gitu. Baik, pembahasan sebelum ini kita total mahasiswa di sini ada berapa ya? Ada 33, Pak. Oh, ini baru 27, kita nanti aja absensinya ketika semuanya sudah relatif kumpul. Ya, ini kelihatan materi ini? Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kita berbicara tentang satu materi yang cukup menarik, yang akan membawa kalian untuk bisa memahami psikologi orang, ya, untuk bisa memahami psikologi. Menarik sekali ketika kita, dan juga memahami psikologi diri kalian sendiri, karena banyak orang yang memang menyimpang dari apa yang, jadi dirinya sendiri mempunyai pemikiran, tetapi kemudian pemikiran itu dia harus tidak ikuti dengan sebuah tidak diikuti dengan sebuah perilaku atau sikap yang sifatnya searah dengan pemikiran tersebut. Dan kenapa itu terjadi? Nanti kita akan bahas. Oke, tolong siap-siap semuanya. Saya bisa harapkan sih bisa pegang pensil, pulpen, karena ada banyak hal yang tidak ada dalam slide ini. Tapi penting untuk kalian catat, karena ini terkait juga dengan materi yang bisa keluar ketika UAS nanti. Oke, sikap dan perilaku. Ya. Di materi yang lalu, kita coba materi yang lalu ya, pengertian sikap. Ya, yang kita bicara tentang komponen sikap tentang komponen utama sikap, konsistensi sikap, sikap dan perilaku, sikap kerja yang utama, mengukur sikap karyawan, dan arti penting sikap terhadap keragaman di tempat kerja. Ini menarik semuanya, sangat menarik. Oke, kita akan bicara terlebih dahulu tentang sikap, komponen utama sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa. Jadi pernyataan itu bukan berarti diungkapkan ya. Kalian punya pernyataan tapi kalian tidak ungkapkan, ada di dalam pikiran kalian, itu juga pernyataan. Tapi you don't speak up that, you don't speak that, you don't, what's it? You don't say that. Kamu tidak ngomong, but you have that in your mind. But you have that in your mind, in your head. Oke, that's pernyataan. Pernyataan ini sifatnya evaluatif. Tahu evaluatif? Bersifat mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya mengapa? Mengevaluasi itu artinya melakukan semacam penilaian, memberikan evaluasi, penilaian. Pernyataan evaluatif itu baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kalian mengevaluasi, mengamati, dan kemudian memberikan penilaian terhadap sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ya, sesuatu itu apa? Objek, individu, atau peristiwa. Kalian misalkan mengevaluasi teman kalian, si A itu orangnya kurang begitu menyenangkan. Kenapa? Nggak begitu menyenangkan. Kok aku dicuekin gitu, padahal aku kan nanya sama dia. Itu adalah bentuk sikap pernyataan yang sifatnya evaluatif.
terhadap siapa? Individu. Sekarang pernyataan evaluatif yang lain apa? Aku tuh kayaknya kalau melihat situasi di ini nih, tempat ini nih, kayaknya kok kurang menyenangkan. Kenapa? Gerah, panas, ventilasinya enggak ini, gitu. Itu pernyataan evaluatif terhadap objek. Atau terhadap peristiwa. Aku nggak senang nih, ada muncul undang-undang cipta kerja, undang-undang omnibus law itu nggak adil. Itu adalah sikap. Pernyataan evaluatif. Paham? Ngerti semuanya ya? Videonya di-on-kan ya, karena kalau nggak di-on-kan saya tidak akan menganggap Anda hadir. Oke, yang penting kalian paham dulu, itu pernyataan evaluatif. Definisi sikap yang lain, you still remember that in the last meeting, coba I will open it now. Saya akan buka sekarang. Saya mau ngomong campurannya, biar kalian agak terbiasalah ngomong bahasa Inggris. Biasa saya mengutip orang-orang Malaysia itu biasanya if they speak Malay, sometimes they mix it with English. Kadang-kadang mereka mencampur dengan bahasa Inggris gitu. Ya, biar kalian ada nilai tambahnya lah. Masuk cinta tuh bahasa Republik terus. Oke, coba saya akan buka materi kita yang minggu lalu untuk mengetahui the definition of sikap. Ya, nih. Ini kemarin kita bicara masalah personality kan? Kemarin kita bahas ini enggak? Iya kan? Benar enggak? The big five model of personality: extraversion, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, openness to experience. Nah ini sikap. Kecenderungan yang dipelajari untuk, saya pengen minta baca Anjar Irtanto, baca Jar, yang kalah Jar, sikap. Pak, maaf Pak, itu share screen-nya macet Pak. Tidak kelihatan masih sama stuck di kamu? folder. Enggak, ini masih ada di foldernya Pak. Belum diklik di sininya. Kayaknya stuck. Kalau yang lain gimana? Kelihatan nggak? Oh, Pak, masih di folder Sama aja Pak. Sama. Di folder Pak. Macet di folder. Oke. Iya Pak, Iya, stuck Pak. di. Saya balik lagi aja. Kelihatan enggak? Iya Pak. Kelihatan Pak. Sudah muncul Pak. Good. Nah, kelihatan. Coba dibaca tadi oleh siapa yang saya tunjuk? Sikap. Sikapnya aja Pak, semuanya Pak. Ya, udah sikapnya aja karena kita ingin tahu sikap. Aja. Sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk memberi respon secara positif atau negatif terhadap orang, objek, dan situasi yang berhubungan dengannya. Ya, hampir sama. Kalau tadi dinyatakan adalah pernyataan evaluatif, kalau di sini adalah kecenderungan yang dipelajari. Jadi kecenderungan kita, pernyataan evaluatif itu juga kecenderungan kan? Yang kita pelajari, kita melakukan analisa. Oh, kata kita rasa sikap kita misalkan muncul ke sikap ketidakpuasan terhadap atasan. Kenapa muncul ketidakpuasan terhadap atasan kita di pekerjaan? Karena atasan kita misalnya tidak memanusiakan kita, tidak ngomong ke kita. Maka kemudian muncul ketidakpuasan. Kenapa muncul ketidakpuasan? Karena kita sudah mempelajari sikap dia, perilaku dia terhadap kita. Kemudian kita memberikan respon positif atau negatif. Respon itulah yang disebut dengan sikap. Misalkan responnya positif berarti kepuasan katakanlah. Responnya negatif, ketidakpuasan terhadap orang, objek, atau situasi yang berkaitan dengannya. Tidak berbeda dengan definisi yang disampaikan tadi. Kita kembali ya. Jadi ini ingat-ingat sikap definisi itu banyak ya. Kalau berdasarkan di sini, sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk memberi respon secara positif atau negatif terhadap orang, objek, situasi yang berhubungan dengannya. Kita stop screen, kita pindah ke screen yang tadi, topik kita hari ini. Ya, kok balik lagi ya? Ini.
Kok malah balik lagi ke sini sih? Ya, pernyataan evaluatif. Kalau tadi kan kecenderungan yang dipelajari, ya. Tentu pernyataan evaluatif juga itu munculnya karena kita sudah mempelajari, ya, sudah kecenderungan yang kemudian kita pelajari yang menimbulkan respon positif atau negatif gitu, terhadap tadi objek, individu atau peristiwa. Nah, sikap, attitude, contohnya saya kasihkan dulu ya, contoh itu, misalnya kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja itu attitude, komitmen atau tidak berkomitmen, oke. Kemudian apalagi contoh attitude itu, loyalitas atau tidak loyal, oke. Itu adalah salah satu jenis attitude, ya, kecenderungan kita kecenderungan terhadap sesuatu berdasarkan proses pembelajaran kita terhadap respon yang kita terima dari orang atau benda di sekitar kita, yang kemudian kita memberikan pernyataan evaluatifnya tadi. Ketika kalian misalkan datang ke sebuah tempat pekerjaan, ternyata tempat kerjanya panas, ventilasinya jelek, AC-nya mati, minumnya enggak ada. Itu kan kalian berarti mempelajari kan respon dari lingkungan, dan muncul sikap kalian apa? Aku enggak puas deh kerja di sini. Terhadap apa? Terhadap lingkungan kerjaku. Nah, gitu. Itu pernyataan evaluatif yang kalian pelajari. Itu namanya sikap. Harus jelas dulu ya definisi itu ya. Nah, sikap itu dibagi 3. Ingat, sikap itu dibagi 3. Ada kognitif. Kognitif itu here in your mind, in your head. Kognitif itu artinya terkait dengan pemahaman. Kecerdasan kognitif itu adalah kecerdasan terkait dengan kalian mampu memahami sesuatu dengan cepat. Itu kecerdasan kognitif. Segmen opini atau keyakinan dari sikap. Jadi ini kalau bicara kognitif, maka ini berbicara tentang opini kalian, evaluasi kalian. Ya, evaluasi terhadap sesuatu tadi, individu, apa namanya, lingkungan. Thanks so much. How much this one? How much this one? I think ini untuk saya aja, saya ganti ini mah. Iya. Ya, later on nggak apa-apa lah, sok aja, tenang aja. Aduh, sorry gini saya jadi kecampuran pakai bahasa Inggris. Kadang ngajarnya campuran pakai bahasa Inggris. Let's talk again. Ya, kognitif itu ada di sini ya, bentuk evaluasi kalian terhadap apa namanya objek, individu atau peristiwa atau lingkungan. Misalnya kalian ngomong, atasanku itu kok ya baik banget, dia memperlakukan aku dengan baik, dia juga adil terhadap aku dan terhadap kita. Itu adalah pernyataan kognitif, evaluatif, mengevaluasi perilaku dari atasannya. Oke. Kemudian yang kedua, ada aspek afektif. Afektif itu segmen emosional atau perasaan dari sikap. Adanya kalau perasaan itu di hati, adanya di sini nih, di dada nih, di sini. Segmen emosional atau perasaan dari sikap. Di sini kalian mengungkapkan, di sini mungkin secara emosional, emosi kalian merasa senang karena atasannya baik. Ya, paham ya? Yang ketiga adalah komponen perilaku. Niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Di sini kalian mengevaluasi, di sini kalian merasakan, kemudian kemudian kalian merencanakan untuk melakukan perilaku. Aku nanti akan baik di sama atasanku. Kenapa? Dia baik banget sama aku. Sebentar ya, ada telepon penting. Assalamualaikum Syekh. Ya, gimana?
Ih, parah Al-Quran. Tolong di-on-kan lagi videonya ya. Oke. Jadi gini, ketika orang sudah merespon sebuah keadaan, orang, objek, atau peristiwa, dia akan memiliki sikap kognitif. 10 menit lagi kita nanti on lagi ya. Afektif dan perilaku. Perilaku itu niat. Ya, niat. Jadi ketika contoh tadi, kita merasa senang dengan atasan kita, kemudian kita melakukan evaluasi, oh atasanku itu baik, orang itu evaluasi. Kemudian bilang, aku senang loh punya atasan baik tuh, udah komponen afektif ya. Berikutnya, misalkan kamu ngomong gini, saya nanti akan berbuat baik sama dia. Udah merupakan komponen perilaku tuh. Dari satu kata, dari satu baris kata itu bisa mengindikasikan 3 komponen dari sikap. Kognitif, afektif, dan behavior, perilaku. Paham ya?
You understand me? Paham kan? Okay, the next one. Yes, sir. Oke. Sekarang lihat kognitif atau evaluasi. Contoh di sini. Pengawas saya memberi, bukan membeli, memberi promosi kepada seorang rekan kerja yang tidak begitu pantas mendapatkannya bila dibandingkan dengan diri saya. Pengawas saya tidak adil. Pengawas di sini itu artinya atasan langsung ya. Misalkan Fauzan, misalkan kamu kerja di perusahaan, kamu kerja misalkan di lembaga keuangan, di bank misalnya. Atasan kamu langsung, misalkan kamu jadi teller, bukan teller ya, teller. Kalau teller mau mabok, ya. Kamu jadi teller. Dan kemudian atasan langsung kamu siapa? Manajer mungkin. Manajer kejauhan. Bukan, Pak. Atasan kamu adalah ketua teller atau kepala teller. Gitu. Ya. Bagiannya, Kan, Pak. hah? Kepala teller yang membawahi semua teller itu atasan kamu langsung, itu namanya pengawas atau supervisor gitu. Misalnya kamu tadi ada rasa ketidaksukaan, nah ini salah satu ungkapannya. Berikutnya dari evaluasi kamu muncul saya tidak suka sama supervisor saya tuh. Tadi evaluatif kemudian afektif. Oke. Paham ya? Berikutnya muncul tindakan, saya akan mencari pekerjaan lain. Saya berniat, harusnya ini bukan akan ya, saya berniat mengadukan pengawas saya ke semua orang yang mau mendengarkan. Sudah perilaku tuh, udah sikap yang merupakan komponennya, sikap dengan komponen perilaku. Ini semuanya mengarah kepada sikap negatif. Itu pernyataan evaluatif kalian terhadap ini kembali ke atas, menyenangkan atau tidak menyenangkan ini, maka ini adalah sikap negatif. Kalau tadi yang saya katakan dicontohkan di atas sikap positif, atasan langsungku itu baik loh, aku mau suka sama dia, aku kalau ketemu dia akan menyapa dengan sebaik-baiknya. Nah, itu yang sikap positif. Paham ya? Lanjut. Konsistensi sikap. Konsisten itu ajeg. Istiqomah itu konsisten. Kamu harus catat. Siapa tahu ada yang nggak tahu. Konsisten itu dari bahasa Inggris consistent. Consistent dari tulisnya C. Consistent. Konsisten itu ajeg. Ajeg, istiqomah gitu namanya konsisten. Oke. Konsistensi sikap. Ini berdasarkan hasil riset. Individu kita nih, kalian, saya, semua orang cenderung mencari konsistensi, keajegan. Keajegan yang mana? Konsistensi yang mana? Antara sikap dengan sikap. Antara sikap dengan perilaku. Contoh, kalau sikap kalian terhadap atasan kalian menunjukkan bahwa kalian puas terhadap atasan kalian, ya Andika, ketawa-ketawa. Ya, ketika kalian menunjukkan rasa sikap puas kalian terhadap atasan kalian, maka kemudian bisa memunculkan sikap lain yang positif. Contohnya apa? Karena kalian senang sama atasan, dan atasan itu kan menggambarkan perusahaan, maka kalian kemudian punya komitmen terhadap perusahaan. Saya berkomit pada perusahaan ini, saya akan membangun perusahaan ini. Itu adalah sama-sama merupakan sikap yang konsisten. Karena rasa puas terhadap atasan, maka memunculkan sikap positif berkomitmen terhadap pekerjaan. Halo? Paham ya? Raditya, mana nih videonya? Raditya, videonya mana? Ya, lihatkan ya. Oke, saya selalu cek. Biar kalian bisa mendengarkan dan memahami. Penting banget. Oke. Nah, dan berikutnya antara sikap dengan perilaku. Cynthia, mana videonya? Oke, good. Contohnya misalkan,
sikap kalian merasa puas terhadap atasan. Sikap kalian misalnya merasa puas terhadap pekerjaan. Aku seneng nih, kerja di mana? Aku jadi, misalkan aku jadi guru, aku jadi apa namanya? Kamu pengen jadi apa sih, Aris? Riz, pengen jadi apa kamu, Riz? Gimana Pak? Kamu pengen jadi apa cita-cita kalau kerja? Pengusaha atau apa? Atau pekerja? Manajer Pak. Manajer, wis. Manajer SDM misalnya. Amin. Misalnya, nah, antara sikap dengan perilaku. Kalau misalkan saya Aris ini senang sama pekerjaan sebagai manajer, maka kemudian perilaku yang ditunjukkan adalah perilaku yang positif sebagai seorang manajer. Nah, itulah keajekan, konsistensi yang setiap individu rata-rata ingin mencari konsistensi. Gini, individu berusaha untuk menetapkan sikap yang berbeda serta meluruskan perilaku. Jadi, apa namanya, individu berusaha untuk menetapkan sikap yang sama serta meluruskan perilaku. Ini salah ini. Ya, sama serta meluruskan perilaku. Jadi gini, kalau misalnya aku nggak suka sama atasanku, ya aku mau tidak hormat dong sama atasanku. Kalau aku nggak suka sama teman kerjaku, ya aku mau tidak begitu respect dong sama teman kerjaku. Itu namanya konsistensi. Karena rasa sikapnya yang tadi yang dia pegang, maka kayak alur yang linear aja. Kalau aku nggak suka, ya aku nggak mau nanya. Kan gitu. Itu setiap orang melakukan itu. Agar apa? Agar terlihat rasional dan konsisten. Kemudian ketika terjadi tidak konsisten, ya, individu cenderung untuk mencari konsistensi itu. Misalkan gini, ada temannya bilang, lu mah katanya nggak suka sama teman kerja lu, tapi kok ramah terus, sopan terus, gimana? Gitu. Nah, ada kecenderungan kemudian individu untuk mencari keajekan. Oh iya ya, makasih deh udah ngingatin. Misalkan seperti itu. Ya. Cenderung mencari konsistensi, kesamaan antara sikap dengan sikap yang lain. Atau sikap dengan perilaku. Nah, tetapi ada kejadian, ada situasi-situasi antara sikap kita yang satu dengan sikap kita yang lain, dan antara sikap kita yang satu dengan perilaku kita itu tidak ajak, tidak konsisten. Namakan teorinya cognitive dissonance atau teori ketidaksesuaian kognitif. Nih, dibaca. Silahkan dibaca oleh Anissa Safitri. Saya kan Anissa yang keras bacanya ya. Teori ketidaksesuaian kognitif dissonance. Leon Festinger, 1950-an. Ketidaksesuaian kognitif merujuk pada ketidaksesuaian yang dirasakan oleh seseorang individu antara dua sikap atau lebih, atau antara perilaku dan sikap. Bentuk ketidakkonsistenan apapun tidaklah menyenangkan. Individu akan berusaha mengurangi ketidaksesuaian
kalian merasa tidak senang sama atasan kalian. Itu namanya sikap ya. Tadi kecenderungannya gitu. Berdasarkan evaluasi, sikap yang kognitif, afektif gitu. Tapi kemudian sikap tidak puas ini normalnya atau standarnya itu akan menimbulkan sikap negatif berikutnya. Dengan rasa tidak puas dengan pekerjaan, dengan atasan, ini tidak ada komitmen terhadap pekerjaan, tidak loyal terhadap pekerjaan. Akan tetapi yang terjadi, suka terjadi, orang itu tidak puas terhadap pekerjaan, tapi tetap loyal kepada perusahaan. Ya. Walaupun ketidakkonsistenan itu tidaklah menyenangkan. Banyak itu terjadi. Banyak orang yang kerja, kamu kerja merasa senang nggak kerja? Puas nggak kerja? Enggak puas. Tapi kok kamu rajin terus masuk tiap hari tepat waktu? Ya gimana lagi? Kalau aku nggak begitu nanti aku dipecat. Nah itu kan ada ketidaksesuaian kan? Itu namanya cognitive dissonance. Satu sisi dia tidak puas kerja, tetapi perilakunya masih menunjukkan perilaku yang loyalitas terhadap pekerjaan. Gitu. Nah, itu sebetulnya tidak menyenangkan kan? Benar nggak? Betul nggak? Tidak menyenangkan. Tetapi dia mencoba untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan tersebut. Betul. Akan berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Nah, dilanjutkan. Faktor penentu untuk mengurangi ketidaknyamanan itu adalah pentingnya elemen-elemen yang menciptakan ketidaksesuaian tersebut. Contohnya apa? Tadi, kamu kan butuh duit. Makanya kamu biarinlah. Walaupun aku nggak puas dengan kerja ini, aku kan butuh sama duit. Jadinya aku tetap loyal sama pekerjaanku. Misalkan aku nggak loyal, aku dipecat, aku cari kerja lagi susah. Apalagi umurku misalnya udah 40-an tahun, cari kerja lagi di mana? Begitu kan? Paham kan? Ya. Karena pentingnya elemen-elemen menciptakan ketidaksesuaian. Penting. Kalau misalkan kalian tidak kerja, gimana anak istrimu? Gitu. Pengaruh yang dimiliki oleh seorang individu terhadap elemen-elemen tersebut. Contohnya begini. Kalian merasa tidak puas terhadap pekerjaan kalian. Seseorang yang membuat bisa menyesuaikan tersebut. Ya, misalnya walaupun kalian tidak pekerjaan kecil, tempatnya menyenangkan, tapi sekalian sama teman kerjanya. Nah, itu bisa mengurangi dan merasa senang sama langsung. Aku tuh nggak senang kerja di sini, capek. Aku senang sama teman-temanku yang ramah, yang saling bantu. Aku sama teman yang saling bantu. Gitu. Karena pengaruh yang dimiliki oleh seorang individu. Berikutnya, karena penghargaan kalian pekerjaan kalian gaya bukan di walaupun kalian dikasih duit 10 juta tapi itu duit dibabetkeun karena banget, misalkan 10 juta koplok karena banget gitu, kalian mungkin tidak terima walaupun dapat 10 juta, harga diriku lebih mahal daripada 10 juta, seperti itu kan. Ya, penghargaan itu tidak mesti berupa materi. Penghargaan itu bisa melalui perilaku orang lain sama kita, sikap yang ditunjukkan orang lain kepada kita. Puas terhadap kesesuaian sikap kita. Ya, ketidaksesuaian antara sikap kita dengan sikap yang lain atau sikap kita dengan perilaku kita. Paham ya? Banyak orang yang antara sikap dengan perilakunya nggak nyambung. Ya,
sikapnya sebetulnya dia itu kesel, tetapi perilakunya tetap baik. Tapi bukan berarti itu jelek loh. Ingat, saya tidak bicara buruk dan jelek. Tapi saya berbicara fakta di lapangannya seperti itu. Kalau misalkan kita bicara ukuran baik dan buruk, misalkan ngambil dari sisi katakanlah pendekatan agama, ya, psikologi agama, psikologi Islam. Ketika kita merasa tidak senang, kecewa, jadi penilaian kita terhadap situasi, peristiwa, atau individu itu negatif, tidak harus itu berkorelasi secara positif dan linier terhadap perilaku kita. Tidak harus. Kata Nabi itu, kamu menunjukkan wajah yang sumringah walaupun hatimu mengutuk. Artinya kan antara sikap dengan perilaku itu tidak secara linier berhubungan timbal balik secara positif. Kalau kamu kesal sama ayahmu, apakah terus kamu memperlihatkan mata melotot, kemudian teriak sama ayah atau sama ibu? Kenapa? Aku kan kesal sama mama. Seperti itu kan? Enggak. Kenapa? Tadi kalian berupaya untuk mengurangi ketidaksesuaian. Karena pentingnya mengurangi ketidaksesuaian. Kenapa? Karena ada agama. Takut nanti Gusti Allah marah. Itu. Jadi tidak mesti selalu ketika apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam perasaan akan berrelasi secara linear kecenderungan yang positifnya. Misalnya anak ibu ya sama nggak sopan gitu ya. Buat mereka biasa sih ya. Kita akan bahas ada menciptakan ya, sangat yakin boleh mengotori atau misal Nurman Syah, kamu jadi manajer di perusahaan dan kemudian boleh mengotori sungai atau air karena bisa membahayakan tanaman-tanaman. Tapi terjadi namanya ketidaksesuaian. Evaluasi kalian di sini bahwa tidak mengotori, oke. Tapi ada ketidaksesuaian kognitif ketika perusahaan kalian kalau mendapatkan keuntungan besar hanya jadi adanya atau asap yang ngelun yang sangat itu komis. Tabrakan enggak, Nurman? Kalau seperti itu ada ketidaksesuaian enggak? Kemudian apa? Mengubah perilaku, berhenti mengotori sungai, ya perilakunya, atau mengurangi ketidaksesuaian dengan menyimpulkan bahwa perilaku yang tidak sesuai itu tidak begitu penting. Nggak gitu penting lah, menyesuaikan dengan perasaan, menyesuaikan dengan sikap, nggak begitu penting. Kenapa? Dengan mengatakan saya harus mendapatkan penghasilan dan saya harus menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan masyarakat. Itu diantaranya. Ya. Maka kemudian salah satu solusinya adalah kalian mengubah perilaku. Tetap ada ketidakkonsistenan antara sikap dengan perilaku. Sebetulnya perasaan kalian, sikap efektif kalian nggak suka mengotori. Karena menurut kalian secara kognitif, mengotori udara itu tidak boleh.
Evaluasi kalian begitu. Tetapi karena ada tujuan profitabilitas atau keuntungan, ya udah hanya mengubah perilaku. Ya karena kita kan pengen mendapatkan penghasilan dan sebagai manusia harus menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan masyarakat. Gitu. Atau mengubah sikap, tidak ada salahnya mengotori sungai. Ada lebih banyak manfaat untuk masyarakat dari pembuatan produk perusahaan daripada penggantian kerugian polusi. Berarti langsung mengarah kepada inti pokoknya. Kalian merubah mindset itu namanya. Di sini dirubah. Di sini dirubah. Di sini dan di sini dirubah. Langsung kepada aspek sikapnya yang dirubah. Kalau tadi kan perilakunya yang dirubah ya. Sekarang sikapnya langsung dirubah. Gitu. Ya. Karena melihat apa? Pentingnya elemen-elemen yang menciptakan ketidaksesuaian. Karena kalian lebih melihat profitabilitas perusahaan itu lebih penting dibandingkan dengan melestarikan lingkungan, maka kemudian kalian mengubah perilaku atau mengubah sikap. Ya? Enggak? Sudah. Nanti, soal tadi belum sempat transfer ini sekalian tuh. Ketidakkonsistenan sikap kita itu dikarenakan pengaruh yang dimiliki oleh orang-orang terhadap elemen-elemen tersebut. Ini contohnya. Ya. Tingkat pengaruh yang diyakini seseorang. Saya bisa bacakan Rian Abdul Rahman. Tolong Rian dibaca yang keras ya. Pengaruh yang dimiliki oleh individu terhadap elemen-elemen tersebut. Tingkat pengaruh yang diyakini seseorang terhadap elemen-elemen tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka bereaksi terhadap ketidaksesuaian. Apabila ketidaksesuaian disebabkan oleh tidak ada pilihan, kemungkinan besar individu kurang menerima perubahan sikap. Contohnya, apabila perilaku yang menghasilkan ketidaksesuaian berasal dari instruksi atasan, tekanan untuk mengurangi ketidaksesuaian akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan perilaku yang ditampilkan secara sukarela. Baik, makasih. Ya. Gini, jadi ketika kita bersikap berbeda antara sikap kita dengan perilaku kita, itu diantaranya dipengaruhi oleh dikarenakan adanya pengaruh yang dimiliki oleh individu terhadap elemen-elemen tersebut, terhadap elemen-elemen yang mempengaruhi perubahan sikap kita. Ya, tingkat pengaruh yang diyakini seseorang terhadap elemen seakan pengaruh terhadap bagaimana mereka bereaksi terhadap ketidaksesuaian. Apabila ketidaksesuaian oleh tidak ada pilihan, kemungkinan besar itu akan kurang menerima perubahan sikap. Contoh, gini, ketika tadi misalnya untuk melanggar sikap itu, sikap tadi bahwa misalnya si Radit ini tetap aku nggak mau mengurangi, aku tidak mau merusak alam. Tapi ini perintah atasan. Oke? Sehingga aku harus tetap mengikuti perintah atasan mengalirkan air limbah itu ke sungai. Kalian, kita pada umumnya akan lebih mampu mengurangi ketidaksesuaian tersebut. Mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Karena apa? Kita bisa ngomong gini, justifikasinya, ya udah gimana lagi lah. Keinginan atasan aku nggak bisa berbuat banyak apa-apa. Kan gitu. Kan akan beralibi, akan berjustifikasi seperti itu. Tetapi ketika kalian sendiri sebagai direktur pemilik perusahaan, itu lebih berat. Karena kewenang ada di tangan kalian sendiri. Itu akan lebih berat. Aduh gimana ya. Aku kan nggak mau mengotori lingkungan. Aku juga merasakan dulu pernah air sungai tercemari, terkotori, sawah bapakku, padinya pada mati. Masa sekarang aku mau melakukan hal yang seperti itu lagi sama orang lain? Kok kayaknya aku nggak mau. Tapi kalau misalkan aku nggak melakukan itu, nanti gimana ya keuntungan perusahaanku itu akan menurun drastis. Kemungkinan si Radit atau Andika ketika mengalami hal yang dilemanya lebih besar. Daripada misalnya ketika mereka si Radit itu misalnya jadi bawahan, ketok ada atasan,
harus begitu. Ya udahlah, biarlah dosanya ditanggung sama atasan gue. Kan gitu. Paham ya? Tuh. Penghargaan yang mungkin terlibat dalam ketidaksesuaian. Tadi ya, kita masih berbicara tentang ini. Ketidaksesuaian itu faktor penentu untuk mengurangi ketidaksesuaian. Karena adanya penghargaan yang mungkin terlibat. Contoh ini. Penghargaan mempengaruhi tingkat motivasi individu untuk mengurangi ketidaksesuaian. Penghargaan tinggi yang menyertai ketidaksesuaian yang tinggi cenderung mengurangi ketegangan yang melekat pada ketidaksesuaian. Penghargaan berfungsi ketidaksesuaian dengan cara meningkatkan sisi konsistensi dari neraca individu. Jadi, ketika misalnya kata bawahan, kata atasan itu, ini perintah atasan. Nanti kalau kamu bisa melakukannya, saya kasih kamu bonus. Nah, penghargaan itu yang kemudian kalian bisa jadi, udahlah, udah perintah atasan, kasih bonus lagi. Walaupun itu juga nggak bagus ya, seperti itu ya. Penghargaan yang tinggi dan menyertai ketidaksesuaian yang tinggi cenderung mengurangi ketegangan yang melekat pada ketidaksesuaian. Kayak misalnya gini, kalian setuju nggak dengan para buzzer-buzzer itu? Yang selalu mengendorse kebijakan pemerintah, walaupun jelek kebijakannya di-endorse aja. Di-endorse merupakan kebijakan yang baik dari padahal kebijakannya jelek misalkan menyengsarakan rakyat. Tetapi kalian karena sebetulnya kalian mengatakan, oh ini kan nggak bagus, kebijakan pemerintah kayak gini kan menyengsarakan rakyat. Kalian berontak. Tapi kemudian, tapi aku kan dibayar sebagai buzzer oleh pemerintah. Nah itu. Penghargaan itu yang kemudian menjadikan kamu mengalami namanya cognitive dissonance, ketidaksesuaian kognitif. Tapi kemudian dengan penghargaan itu mengurangi ketidaknyamanan itu. Kalian justifikasi, misalkan kita melihat seseorang itu jadi justifikasi pembenaran, ya wis lah, aku lagi cari duit kok. Walaupun attitude-nya mengatakan aku nggak bagus lah mendukung pemerintah ini. Pemerintah kebijakannya kok yang seperti ini nggak setuju, aku sebetulnya kasihan sama rakyat, seperti itu. Paham? Mudah-mudahan paham. Ya. Paham. Ya, saya udah berbusa-busa menerangkan ini. Saya senang kalau kalian paham. Ya. Nah, ketidaksesuaian kognitif itu akan berimplikasi terhadap ini, memprediksi kecenderungan perubahan sikap dan perilaku. Coba dibaca, saya pengen minta baca Ayu Afiatus Solihah. Coba baca, apabila tuntutan pekerjaan, saya sambil mencolokkan ini ya HP habis baterainya. Sama Pak. Tuntutan pekerja mengharuskan individu untuk mengatakan Ayu Afiatus Solihah yang berlawanan dengan sikap pribadi, Tuh, individu mengubah sikap agar selaras. Semakin besar ketidaksesuaian, Allahu Akbar, Allahu Akbar. kepentingan Apabila pilihan, Allahu Akbar, penghargaan semakin besar tekanan untuk menguranginya. Ya. Apabila tuntutan pekerjaan memaksa individu untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang berlawanan sikap pribadi, individu cenderung mengubah sikap agar selaras. Semakin besar ketidaksesuaian, setelah itu dari faktor kepentingan, semakin besar tekanan untuk menguranginya. Gitu. Semakin semakin besar ketidaksesuaian setelah ditinjau dari faktor kepentingan, pilihan, dan penghargaan, semakin besar tekanan untuk menguranginya. Jadi gini, apabila tuntutan pekerjaan individu untuk mengatakan atau melakukan sesuatu yang berlawanan seperti itu cenderung mengubah sikap agar selaras. Ya, gitu. Jadi kalian sebetulnya misalkan nggak merasa puas dengan kerjaan ini, tapi di tuntutan pekerjaan saya harus bisa melakukan ini. Kenapa? Saya kan punya kewajiban untuk melakukan ini. Kalian misalkan sebetulnya nggak gitu betah di perusahaan ini, tapi kalian tetap komit, tetap kerja tepat waktu, pulang tepat waktu, seperti mengerjakan tugas. Kenapa? Ya cenderung mengubah sikap agar selaras. Kenapa? Ada tuntutan pekerjaan.
Semakin besar ketidaksesuaian, setelah ditinjau di faktor kepentingan, pilihan, dan penghargaan, semakin besar tekanan untuk menguranginya. Jadi semakin besar ketidaksesuaiannya gitu ya, artinya berontaknya tuh, gapnya tuh besar gitu. Misalkan gini, kalian tuh orangnya idealis, ya. Orang yang idealis tidak mau yang namanya merusak alam, ya. Tapi kemudian dipaksa oleh perusahaan untuk ikut aturan perusahaan, kan berarti gapnya sangat lebar kan, betul nggak? Ya, semakin gapnya lebar, semakin besar ketidaksesuaian itu, semakin besar tekanan untuk menguranginya. Kalian tuh ngobatin hatinya nih, ngobatin pikirannya itu semakin harus kencang. Ya, contoh yang lain ini. Ketika misalnya kalian tinggal di Indonesia, ya, dan kalian diajarkan untuk bisa menahan pandangan dan sebagainya, dan kalian punya sikap bahwa yang namanya melihat aurat lawan jenis itu adalah berdosa. Ya, kemudian kalian tinggal di Barat, di Kanada, di Amerika, di Eropa, di Australia, yang serba terbuka, terutama ketika musim panas. Andika mana ininya, videonya? Ada Maula mana videonya? Nggak kelihatan. Oh iya, ada Maula nggak kelihatan. Ya. Nah, kalian tapi kemudian di sana mau tidak mau harus menyesuaikan. Nggak bisa enggak, kelihatan itu. Gitu. No, itu biasa terjadi berontak, bisa jadi berontak. Gak boleh lihat kayak gitu. Oh, tapi di depan mata tuh dosen sendiri pakai pakaiannya seksi misalnya. Ya wis lah. Hanya kalian mencoba untuk bisa berdamai dengan ketidaksesuaian tersebut antara sikap yang sudah kalian pegang secara evaluatif. Saya mengevaluasi berdasarkan kata Al-Quran, nggak boleh melihat kepada lawan jenis seperti itu. Itu namanya cognitive dissonance, ya. Sikap dan perilaku, ya. Sikap dan perilaku itu, sikap mempengaruhi perilaku. Kalau kalian merasa tidak puas dalam pekerjaan, maka normalnya, standarnya perilaku kalian juga menunjukkan kalian orang yang tidak menyukai pekerjaan. Malas-malesan, cenderung menunjukkan sikap yang kontraproduktif, begitu. Dan ada variabel pengait. Pentingnya sikap, kekhususan sikap, aksesibilitas sikap, tekanan-tekanan sosial terhadap individu, pengalaman langsung dengan sikap. Jadi begini, variabel yang menurunkan moderat itu, memoderasi itu, bisa jadi variabel moderasi itu membuat sikap menjadi lebih naik dan lebih naik, atau sikap menjadi lebih turun, dan lebih turun. Mau ke siapa? Bu Ida ada di bawah, di WR1. Mau menyerahin apa? Ini menyerahin bukti buat udah nganterin surat, Pak. Oh, disimpan saja di sana. Mbak Vicky itu yang ini. Iya. Iya. Iya, makasih ya Mas ya. Iya. Nah, gitu. Ketika kita punya sikap, tapi kemudian mempengaruhi perilaku. Ketika kita mengatakan ini sikap ini penting pokoknya, bahwa saya mempunyai prinsip bahwa yang namanya apa sikap kalian, ya, bahwa yang namanya mengotori lingkungan itu sudah merupakan prinsip hidup saya, itu sikap saya. Maka perilakunya, ya, karena dia mengatakan bahwa prinsip menjaga lingkungan itu penting, maka perilakunya tidak berseberangan dengan sikapnya. Saya tidak mau mengikuti aturan perusahaan. Saya akan melawan aturan perusahaan. Begitu. Karena dia melihat arti pentingnya sikap dia sebagai variabel yang memoderasi,
Moderasi itu bisa jadi menjadikan hubungan antara sikap perilaku menjadi lebih kencang lagi. Gitu. Ini sikap prinsip saya dalam hidup, ini prinsip yang sangat penting buat saya. Gitu. Ya. Berikutnya, variabel pengait atau variabel moderat. Moderat itu juga kekhususan sikap. Ya. Bahwa sikap ini buat saya ini adalah sikap yang khusus, yang spesial. Samalah kurang lebih dengan penting itu. Ya, jadi kalau penting melihatnya gini, ini sikap ini penting. Kenapa? Menyelamatkan sikap saya tidak mau mencemarkan lingkungan karena ini penting untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Itu nih perbedaannya. Kalau yang kedua, mungkin tadi lebih cenderung kepada yang tadi. Ini khusus, ini sikap khusus saya nih. Andika ini, nih aku Andika punya sikap yang khusus, yang spesifik yang menunjukkan aku ini adalah orang yang sayang terhadap lingkungan. Gitu. Aksesibilitas terhadap sikap. Jadi karena kita bisa menjangkau sikap tersebut, artinya sikap tersebut merupakan sikap yang merupakan bagian dari hidup kita. Maka kemudian hal itu menjadikan memoderasi menjadi variabel pengait yang menyebabkan sikap kita itu tidak merubah perilaku kita. Jadi sikap kita A, ya perilaku kita A. Tekanan-tekanan sosial terhadap individu. Contoh misalnya, tadi sikap tadi, dia tidak mau mengotori lingkungan. Ternyata juga ada tekanan-tekanan, misalkan tekanan dari masyarakat sekitar, tekanan dari tetangga, tekanan dari keluarga, misalkan sang istri atau sang suami dari misalkan yang kerjanya istri, tolong papa jangan sampai merusak lingkungan, misalkan kata istrinya. Tekanan itulah yang akan memoderasi sikap dan memunculkan perilaku yang konsisten dengan si sikap. Ya, atau pengalaman langsung dengan sikap. Dia pernah mengalami tadi misalnya, masa saya mau mengotori lingkungan, sementara saya dulu pernah tercemari sawah ayah saya, dan saya menyatakan enggak itu enggak baik, gitu ya. Itu ya, itulah yang namanya variabel yang memoderasi. Bisa jadi malah variabel itu menurunkan sikap, bisa jadi. Contoh, misalkan berseberangannya ya, sikap kalian untuk menjaga lingkungan itu kalian tidak anggap penting, udahlah nggak penting tuh masyarakat untuk ini. Ya akhirnya apa? Sikap dia berseberangan dengan perilakunya. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan sikap itu penting atau tidak khusus sikap itu bukan keunikan saya. Itu hanya ya sampingan dari sikap saya aja. Tekanan sosial terhadap individu. Ya, sosial itu bisa jadi lingkungan apa namanya? Pekerjaan pun menekan. Gitu ya. Jadi variabel moderasi itu bisa semakin meningkatkan, mengencangkan sikap, bisa jadi menurunkan sikap. Gitu. Kalian misalnya punya sikap misalkan sama orang tua itu di-mute dulu ya. Di-mute dulu ya. Ya. Ya kita sholatnya masih punya banyak waktu, kita selesaikan dulu ya. Ya. Variabel pengait ya tadi ya. Contoh lain misalnya kalian tuh sebetulnya sama orang tua misalkan nggak suka, tapi kalian kok tetap baik sama orang tua, ini karena ada variabel moderasinya. Tekanan sosial, pengalaman langsung dengan sikap begitu. Mungkin juga di sini ada lagi variabel lain yang menjadi moderasi, apa? Tuntutan agama, tuntutan sosial, itu banyak variabel yang bisa memoderasi sikap kita. Sikap kita bisa berbeda dengan perilaku kita. Ada variabel moderasinya di sini. Pentingnya sikap. Sikap yang penting adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai fundamental, minat diri atau identifikasi dengan individu atau kelompok yang dihargai oleh seseorang. Sikap-sikap yang dianggap penting oleh cenderung menunjukkan hubungan yang kuat dengan perilaku. Ya. Jadi sikap yang penting adalah sikap yang mencerminkan, ini kan sikap dan perilaku, pentingnya sikap. Sikap yang penting adalah sikap yang mencerminkan nilai-nilai fundamental, minat diri atau identifikasi dengan individu atau kelompok yang dihargai oleh seseorang.
Jadi ada sikap-sikap yang penting. Sikap-sikap yang penting kita harus miliki, yakni sikap yang mencerminkan nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai fundamental, nilai-nilai yang sangat mendasar dan pokok, teridentifikasi dengan individu atau kelompok yang dihargai oleh seseorang. Ya, minat diri. Jadi penting sikap-sikap yang terkait dengan minat. Kalau kalian ingin berminat menjadi seorang manajer, tadi siapa yang pengen jadi manajer? Maka kalian harus punya sikap yang mencerminkan sikap-sikap yang penting yang terkait dengan minat kalian menjadi seorang manajer. Gitu. Sikap yang dianggap penting oleh individu cenderung menunjukkan hubungan yang kuat dengan perilaku. Ya. Sikap-sikap yang penting misalnya, ya, sikap yang penting loyalitas, motivasi, loyalitas, komitmen itu adalah sikap penting. Kenapa? Karena ini akan berhubungan kuat dengan perilaku. Jadi, perilakunya kalau orang punya komitmen yang bagus terhadap perusahaan, dia akan rajin datang ke perusahaan, dia tetap akan bekerja dengan tepat waktu dan sebagainya dan sebagainya. Kekhususan sikap. Semakin khusus suatu sikap dan semakin khusus satu perilaku, maka semakin kuat hubungan antara keduanya. Jadi contoh, ayo dibaca yuk, contoh. Menanyai seseorang secara khusus tentang niatnya untuk tinggal dalam suatu organisasi selama 6 bulan, kemungkinan besar dapat memprediksi kemungkinan pindahnya orang tersebut daripada beratnya mengenai kepuasan terhadap gaji yang diperolehnya. Daripada bertanya, ya daripada bertanya mengenai kepuasannya terhadap gaji yang diperoleh. Jadi gini, semakin khusus suatu sikap, semakin khusus suatu perilaku, maka semakin kuat hubungan antara keduanya. Menanyai seseorang secara khusus tentang niatnya untuk tinggal dalam satu perusahaan selama 6 bulan, satu organisasi selama 6 bulan. Kemungkinan dapat memprediksi kemungkinan pindahnya orang tersebut daripada bertanya mengenai kepuasannya terhadap gaji yang diperolehnya. Jadi gini misalkan, Ayu ditanya sama siapa teman kelasnya yang cewek. Ayu ditanya sama Rifka misalnya, yuk kamu mau kerja di perusahaan itu berapa bulan? Aku kayaknya mau cukup 3 bulan aja. Kenapa? Enggak betah. Nah, menanyai sikap orang secara khusus, Ayu itu bilang aku mau pindah, itu adalah merupakan bagian dari sikap. Menanyai langsung secara khusus tentang berapa bulan lagi, itu lebih mungkin bisa memprediksi perilaku. Perilaku Ayu apa? Pindah dari perusahaan itu. Daripada ditanya misalkan, lu yuk kamu puas nggak dalam pekerjaan kamu? Wah, aku puas atau aku nggak puas gitu tuh. Gitu ya. Ini kayaknya sampai ini aja nih. Ternyata panjang ya menjelaskan ini, perlu waktu yang panjang. Karena ini kalau tidak dijelaskan secara detail, ini kalian tidak paham. Kita stop dulu, ini tinggal kurang 1 menit. Nanti kita masuk lagi sebentar lah, 10 menit. Karena saya harus sholat dan 3:30 masuk lagi ke kelas yang lain. Kita off dulu ya. Absen, Pak. Oh ya, silakan yang mau sholat dulu silakan yang sholat dulu. Inilah, jadi kalau kita mempunyai sikap positif dan baik, maka sering-seringlah untuk berbicara tentang sikap tersebut. Ya, misalkan aku merasa puas dengan atasanku, nggak apa-apa, seringkan ungkapkan itu. Karena nanti akan semakin besar kemungkinan itu membentuk perilaku. Aku merasa senang dengan perilaku, dengan sikap dari ini. Aku merasa berkomitmen terhadap perusahaan. Semakin sering kita ungkapkan, maka akan semakin besar kemungkinan untuk membentuk perilaku yang positif. Tapi semakin misalkan aku tuh sebel banget sama suamiku, aku sebel banget sama ibuku. Wah, semakin sering kalian nyebut kata negatif, sebel, benci, marah, kesel, dongkol, bete. Wah, semakin kuat sikap akan semakin kuat membentuk perilaku. Nanti
perilakunya jelek aja sama ibu, sama ayah, sama. Ketidaksesuaian sikap dengan perilaku kemungkinan muncul ketika ada tekanan sosial. Eksekutif pabrik rokok yang bukan perokok dan makin rokok akan mengandung kanker tidak mencegah individu lain untuk tidak merokok. Tidak dapat mencegah. Kenapa? Ada tekanan sosial. Dia sebagai apa namanya? Dia sudah sebagai eksekutif di pabrik rokok, ya mana mungkin mencegah orang merokok. Berikutnya adalah hubungan antara pengalaman langsung. Hubungan sikap dengan perilaku mungkin sekali menjadi lebih kuat apabila individu pengalaman pribadi secara langsung. Bertanya kepada mahasiswa mengenai sikap mereka terhadap pengawas yang otoriter, pada dosen yang otoriter, kemungkinan besar tidak dapat memprediksi perilaku yang akan ditampilkan dibandingkan dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada karyawan yang benar-benar telah bekerja dengan pengawas yang otoriter. Oh gitu maksudnya. Jadi kalau kalian ditanya bagaimana tuh sikap kalian kepada misalkan atasan kalian yang otoriter, tapi kalian hanya sebagai mahasiswa, mungkin kita tidak bisa tidak bisa memprediksi perilaku yang akan ditampilkan dibandingkan dengan mengajukan pertanyaan yang sama, tapi kepada karyawan yang benar-benar mengalami pengawas yang otoriter. Jadi experience is the best teacher. Nah, jadi sikap ini yang terakhir ya, sikap itu akan menentukan perilaku. Itu yang dinamakan teori persepsi diri atau self-perception theory. Sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Jadi sikap yang digunakan setelah melakukan sesuatu untuk memahami tindakan yang telah terjadi. Jadi ketika kita melihat tindakan, maka kita akan melihat latar belakangnya, sikap apa itu yang menjadi penyebab dia melakukan tindakan atau perilaku tersebut. Sikap yang utama dalam pekerjaan kita bahas di minggu yang akan datang. Saya absen ya. Yuk kita absen. Udah berapa ini? Cuma 26 nih. Tadi mas sampai ada berapa tuh yang masuk? Tadi full Pak, 33 lagi pada sholat kayaknya Pak. Ya. Ada yang sholat, ada yang baterainya habis, Pak. Iya. Di kelas M ya? Betul. Iya, kelas M, Pak. Ya, nanti kamu sebutkan aja kalau yang tadi yang hadir ya. Ada Maula, ada Abgi, ada Abgi, ada Abgi. Ada Pak. Ada Maula, ada Adam. Lagi sholat kayaknya Pak. Tadi ada. Tadi ada. Ada Pak. Aditya Nuridwan. Hadir Pak. Aditya Purnama Putra. Hadir Pak. Ya. Andika Fakhri Fadilah. Anissa Safitri. Ada Anissa Safitri? Tadi ada nggak Anissa Safitri? Ada Pak tadi. Ada Pak. Ada tadi Pak. ada Pak. Anjar Irtanto. Hadir Pak. Ya. Anissa GJ. Adakah Anissa? Kayaknya batunya lobet, Pak. Tadi ada soalnya. Ya. Aris Ripaldi. Hadir Pak. Ayu Afiatus Solehah. Ada Pak hadir. Fadil Mukofi Darmawan. Fauzan Fakhri Septi. Hadir Pak, hadir Pak. Gilang Erlangga Putra. Harun Rio Ar-Rashid. Ada Harun? Tadi ada enggak? Tadi sih ada Pak. Tadi sih ada Pak. Intan Dewi Pramanik. Hadir. Mega Lidiawati. Hadir Pak. Muhammad Iqbal Arifin.
Tadi ada nggak tuh? Ada, Pak. Bang. Bang. Apa balik lagi? Muhammad Revan Syah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Mansur. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Reza Lutfiansyah. Hadir, Pak. Muji Retnosari. Muji. Tadi ada nggak? Muji ada nggak? Ada itu. Ada. Nafisatul Fauziah. Hadir, Pak. Nia Bella Barlianto. Hadir. Hadir, Pak. Norman Ahadi Fajar. Ada, Pak. Norman? Ada. Putri Hadirianto.